Yo, kembali lagi di channel Vocozer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Max Level Return ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin Hyuk dan Versis yang baru memasuki Dungeon Balmung diganggu oleh sekelompok vampire Dekasus yang ternyata juga mengincar Dragon Slayer Balmung tersebut. Ngelihat jumlah besar mereka dan para Jin Hyuk langsung mengerahkan para 5 spirit agung dan juga Goguma untuk ngelawan. Ngelihat itu juga Ophelia yang ikut dalam rombongan Dekasus wajahnya langsung tercengang sambil bilang dalam hati, Si Alani itu benar-benar lebih kuat dibandingkan terakhir kali kami bertemu. Kalau gini mayoritas Dekasus nggak setara dengannya. Tapi tiba-tiba Ophelia tersenyum karena memikirkan hal lain. Siapa sangka pemimpin mereka yang bernama Amulam the Dekasus mengaktifkan skill Blood Explosion yang langsung menghantamkan dan melukai 5 spirit agung sekaligus dengan cukup parah. Amulam bilang, baru juga ngelawan beberapa spirit udah kesusahan. Masa depan Dekasus bisa sesuram ini kalau begini? Kalian semua akan diberikan latihan sepulang dari sini. Akan kuperlihatkan gimana caranya sebagai patriark Dekasus. Seperti biasa, Jin Hyuk langsung mengaktifkan Eyes of Gluttony-nya untuk ngelihat status lawan dan juga persyaratan mengcopy salah satu skill dari Amulam. Syaratnya mengatakan Jin Hyuk harus meminum darah pure blood milik Amulam dan melepaskan diri dari skill Mind Domination-nya. Sebuah syarat yang lumayan menantang sih. Para spirit yang nyaris KO langsung mengingatkan Jin Hyuk agar berhati-hati karena Amulam berbeda dari vampire yang lain. Namun Jin Hyuk masih terlihat biasa aja. Dia nyuruh para spirit untuk membantu Goguma untuk melindungi Versis. Urusan Amulam biar dia yang menghadapi. Ngelihat kepercayaan diri dari Jin Hyuk, Amulam pun bilang, percaya diri juga kau rupanya. Tapi kau bukan tandinganku meski kau punya bawahan makhluk kuno dan para spirit sekalipun. Tanpa basa-basi lagi, Amulam langsung mengaktifkan Blood Alchemy. Spontan darah berbentuk pedang-pedang tajam meluncur deras menyerang Jin Hyuk. Terlihat Jin langsung mengcounternya dengan mengaktifkan skill Fish Ever Fire. Pedang darah itu langsung terbakar habis terkena api terkuat dari Jin Hyuk tersebut. Namun siapa sangka Amulam berhasil melesat secepat kilat untuk berada di belakang Jin Hyuk secara tiba-tiba. Tanpa ragu dia melancarkan cakar tajamnya ke arah leher Jin Hyuk. Untungnya Jin masih bisa menghindari dengan melompat secepat mungkin ke arah depan. Ngeliat itu Amulam pun bilang, kecepatan reaksimu cukup bagus untuk ukuran manusia. Kau berhasil menghindarinya di saat-saat terakhir ya. Tapi nggak cukup cepat untuk menghindari semuanya. Tanpa Jin Hyuk sadari, ternyata serangan cakaran barusan berhasil menggores sedikit pipinya hingga berdarah. Amulam pun melanjutin, kalau begitu biar ku lihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh darahmu itu, kata Amulam sambil mengaktifkan Blood Explosion. Tiba-tiba darah yang berada di pipi Jin Hyuk berubah menjadi bom yang ngebuat Jin Hyuk sedikit kaget. Dan seketika jedar, ledakan dahsyat yang terjadi persis di pipinya Jin Hyuk menghancurkan lantai dungeon menjadi puing-puing. Namun begitu debu ledakan mereda, justru Amulamlah yang tersentak kaget. Siapa sangka ledakan besar berjarak dekat barusan berhasil Jin Hyuk hindari dengan sempurna. Cuma jaketnya aja yang robek beberapa bagian karena efek ledakannya. Sambil duduk santuy di reruntuhan puing itu, Jin Hyuk pun bilang, untung aku bisa menghindarinya tepat waktu. Kalau enggak aku pasti udah pegangan tangan dengan malaikat maut. Mendengarkan itu, Amulam pun bilang dalam hatinya, apa? Aku nggak pernah melihatnya meledak seperti itu sebelumnya. Apa ada yang spesial dengan darahnya selain aroma manis yang dimilikinya? Jin Hyuk pun kembali berdiri dan melepaskan jaketnya yang robek tersebut sambil bilang, apa kau mencoba untuk membunuhku? Kukira kau pengen mendapatkan Dragon Slayer Sword, bukan? Bukan urusanmu gimana caraku untuk mendapatkan pedang tersebut. Tapi aku datang menemuimu karena alasan yang lain. Kriminal yang aku segel sejak lama saat ini sedang bersembunyi di cincinmu itu, bukan? Aku datang untuk membawa Alice kembali, kata Amulam kepada Jin Hyuk. Mendengarkan itu, Jin Hyuk pun bilang, kriminal katamu? Aku nggak tahu nih apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan, kata Jin Hyuk sambil mengangkat kedua tangannya dengan gaya yang mengejek sehingga ngebuat Amulam menjadi sangat marah. Amulam pun bilang, kau kira aku ini bodoh sialan? Aku melihatmu memanggil Alice di lantai 7.
Hah? Kau bilang apa? Aku nggak bisa mendengarkan dengan baik karena ledakan barusan loh, jawab Jin Hyuk sambil menutup telinganya dengan gaya yang terus mengejek. Kesal dengan omong kosong Jin Hyuk, Amulam langsung mengontrol beberapa gumpalan darah di sekitarnya si Jin Hyuk ini sambil berteriak, "Hentikan omong kosongmu itu bajingan, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Panggil vampire yang kau sembunyikan itu sekarang, cepat!" Iya, akhirnya aku bisa mendengarkan sekarang. Kalau panggil satu vampire sih aku bisa aja sih. Oi, yang di sana, keluarlah, jangan malu-malu, ayo, kata Jin Hyuk kepada vampire yang ada di belakang Amulam sendiri. Siapa lagi kalau bukan Ophelia yang udah terkena skill kutukan, skill yang bernama Tribulation. Dengan wajah panik dan berkeringat dingin, Ophelia mendekati Amulam yang membuat dia tersentak kaget dan bilang, "Hah? Ophelia, kenapa kau yang maju?" tanya Amulam penasaran. Jujur terlihat dari wajah Ophelia ini sangat panik dan serba salah. Apalagi sebelumnya setelah Ophelia ngelapor situasi Jin Hyuk kepada Amulam di markas Dekasus, gegara Brand of Tribulation ini dia terpaksa mengikuti permintaan Jin Hyuk untuk mencuri Holy Relic keluarga Dekasus yang udah terlupakan yang bernama Apostate Bracelet. Terlihat saat ini bracelet itu ada di tangannya dan diaktifkan secara paksa. Saat ngelihat bracelet tersebut terpancar dari wajahnya Amulam, terlihat dia cukup panik. Saat bracelet itu aktif dan muncullah tulisan kuno misterius yang mengelilinginya. Notif muncul dan bilang mencoba untuk mengembalikan segel pada Apostate Bracelet. Identitas pengguna sebagai garis keturunan keluarga Dekasus telah dikonfirmasi. Waktu tersisa sampai segel terbuka adalah 9 menit 58 detik. Amulam yang panik mencoba merebut bracelet itu dari Ophelia, tapi karena Brand of Tribulation, Ophelia terpaksa patuh kepada perintah Jin Hyuk yang sebelumnya memberikan perintah kepadanya, jangan biarkan seorang pun mengambil Apostate Bracelet sampai segelnya rusak. Apapun yang terjadi, serang siapapun yang mencoba untuk mengambilnya. Secara tanpa sadar, Ophelia tiba-tiba menebas Amulam dengan pedangnya. Tentu aja Ophelia ketakutan ngeliat Amulam sangat marah. Dan dengan terbata-bata dia bilang, saya minta maaf Tuan, saya nggak melakukan ini dengan sengaja. Dengan tatapan penuh intimidasi, Amulam menjawab, "Kau berani menyentuhku yang merupakan seorang patriark, Ophelia. Jadi kau memilih untuk mengkhianati kami ya," kata Amulam sambil menyiapkan serangan cakar dahsyatnya yang membuat Ophelia cuma bisa pasrah dan mematung. Di saat Ophelia udah pasrah, tiba-tiba Jin Hyuk mengaktifkan Sword Demon King Step-nya. Seketika dia berhasil membawa kabur Ophelia dari serangan mematikan Amulam itu. Ophelia yang heran nanya, "Kenapa kau menyelamatkan aku?" "Hahaha, kan udah aku bilang sebelumnya bukan, kalau kau harus melayaniku selamanya. Lagian segelnya juga belum rusak," kata Jin Hyuk sambil melempar Ophelia jauh-jauh ke tempat yang cukup aman. Lalu Jin Hyuk pun tertawa sambil bilang ke Amulam, "Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang?" "Ophelia sih pengennya jadi bawahanku tuh. Kau harusnya menjaga bawahanmu itu dengan lebih baik lagi selagi masih ada kesempatan." Mendengarkan itu, amarah Amulam makin memuncak dan dia bilang dengan kemarahan yang memuncak pula, "Akan kupastikan kau nggak bisa bicara arogan lagi, bajingan." Amulam terlihat mengaktifkan skill Blood Transfer yang membuat dia bisa berteleport secara tiba-tiba di dekat darah yang berdekatan dengan Jin Hyuk. Amulam mengerahkan tendangan tinggi yang sangat kuat hingga menghempaskan Jin Hyuk dengan begitu keras membentur dinding di belakang sana. Gak cukup sampai di situ, Amulam kembali mengaktifkan Blood Alchemy dan menciptakan beberapa ekor anjing darah yang menerjang ke segala arah dengan begitu dahsyatnya. Ngelihat serangan tersebut, Jin Hyuk pun mengaktifkan Tom Grave Right Arm. Cukup dengan satu tangan aja, dan itu adalah tangan kanan Jin Hyuk yang berubah menjadi lengan divine. Anjing darah Amulam langsung hancur berkeping-keping gak bersisa. Untuk sesaat mereka pun terlibat adu mekanik tingkat tinggi dengan skill terbaik masing-masing dari mereka. Saking dahsyatnya adu mekanik mereka ini, dinding dungeon pada hancur berantakan. Bahkan serangan mereka gak terlihat sedikit pun oleh Ophelia saking berbeda level tingkatan pertarungan mereka di sana. Ophelia bilang dalam hati, "Ini nggak mungkin. Pertarungan ini berada di level yang sangat berbeda dari saat melawan Mikhail." Terlihat Amulam berhasil menyeret Jin Hyuk ke dinding dengan begitu keras, lalu membantingnya ke lantai dengan begitu kuat pula sampai Jin mulai muntah-muntah darah. Amulam pun mendekati Jin Hyuk yang terduduk di lantai lalu bilang,
Kau memang membuatku sangat terkejut. Aku gak menyangka kau bisa menggunakan Tom Grave right arm. Tapi sebanyak apapun kau mencoba, kau hanya bisa membuat goresan kecil, kata Amulam sambil menyekat darah di pipinya yang dia dapatkan dari adu mekanik dengan Jin Hyuk tadi. Tapi dengan sedikit tertawa, Jin Hyuk pun menjawab, kau salah paham tentang satu hal, Amulam. Goresan kecil yang kau kira gak berarti itu adalah satu-satunya yang aku butuhkan, kata Jin Hyuk sambil menunjukkan darah Amulam di jari telunjuknya. Lalu tiba-tiba Tibun yang udah melakukan persiapan diperintah oleh Jin Hyuk sebelumnya pun bilang, Master, udah selesai nih. Dan tiba-tiba dari lantai dungeon itu muncul barrier bintang 4 bernama Prison Wall Restraint yang aktif. Aktifnya barrier tersebut membuat tekanan menara melemah. Batas atas menara kekuatan terbuka hingga 20%. Ngeliat lingkaran barrier tersebut, Amulam langsung panik berkeringat dingin. Apalagi waktu pembukaan segelnya selama 10 menit udah berakhir. Segel Apostle Bracelet yang ada di tangan Ophelia pun kini udah rusak. Sambil melepaskan bracelet tersebut, Ophelia bilang dalam hatinya, ya udahlah terserah. Kalau udah begini nggak ada lagi tempat untukku untuk pulang, kata Ophelia yang terpaksa melemparkan bracelet tersebut kepada Jin Hyuk. Saat Jin Hyuk menangkap bracelet tersebut, Notif pun bilang, Anda perlu darah pengguna untuk merusak mantra segelnya. Dan kebetulan darah yang dimaksud udah ada di jari telunjuknya Jin Hyuk. Sambil tersenyum licik, Jin Hyuk menempelkan darah itu ke bracelet yang membuat Amulam panik bukan main. Dia buru-buru mengaktifkan Blood Explosion agar mencegah rencana besar dari Jin Hyuk berhasil. Sayang itu udah terlambat. Begitu debu ledakan mereda, mata Amulam langsung terbuka dengan lebarnya. Notif baru yang muncul bilang, pemilik darah telah dikonfirmasi. Segel Dekasus terhadap Alice Von Ataraxia telah rusak. Ya, kini wujud Alice yang sebenarnya dengan kekuatan penuhnya kembali muncul setelah tersegel sekian lama. Dengan tatapan penuh intimidasi yang diselimuti aura yang pekat, Alice pun bilang dengan lantang, aku Alice Von Ataraxia, kepala keluarga Ataraxia, atas nama Matriarch. Aku harus menghukummu atas dosa masa lalumu, keparat. Lalu Alice pun menatap Jin Hyuk dalam diam cukup lama karena gak menyangka Jin Hyuk benar-benar menepati janjinya untuk membantu dia membalaskan dendam. Ahai, kenapa kau melihatku seperti itu? Ayolah, balaskan dendammu sekarang. Mendengarkan itu, Alice langsung tersenyum dan membalut tubuhnya dengan aura pekat intimidasi yang membuat pasukan Dekasus berkeringat ketakutan. Di antara mereka bahkan ada yang bilang dengan nada yang bergetar, itu Ataraxia, Empress of Pure Blood. Ataraxia udah membuka segelnya. Belum habis dia bicara, tiba-tiba pegawai setia Alice langsung membantai mereka dengan tebasan sadis tepat di leher mereka semua. Dia bilang, beraninya para pengkhianat mengucapkan nama yang mulia, kalian pantas mati. Kemunculan wujud asli Alice benar-benar membuat Amulam terlihat benar-benar panik saat ini. Tanpa ragu dia langsung mengaktifkan Blood Bullet yang meluncurkan butiran darah ke Alice dengan sangat cepat seperti peluru. Tapi serangan itu sama sekali nggak berguna di hadapan Alice saat ini karena dia dengan gampangnya bisa mementalkannya. Kesal serangannya gagal, Amulam pun mengaktifkan Blood Alchemy. Dia menciptakan pedang dari darah dan langsung menyerang Alice dengan tebasan bertenaga tepat di atasnya. Tapi Alice mengaktifkan Blood Road. Cukup dengan satu tangannya aja Alice mampu menahan tebasan Amulam itu dengan cukup sempurna. Dengan tatapan intimidasi, Alice pun bilang, lama gak berjumpa Amulam. Sulit ku percaya dulu saat seluruh patriark meninggalkanku karena aku gak setuju dengan ajuan perluasan kekuasaan kita, kau masih berpihak pada aku sepanjang waktu. Dan setelah melakukan semua itu, kenapa kau mengkhianatiku? Kata Alice sambil meningkatkan intensitas barriernya yang membuat mata Amulam terbuka lebar dan dia muntah-muntah darah saking dahsyatnya tekanan barriernya itu. Benar-benar gak bisa dimaafkan, teriak Alice sambil menghantamkan Amulam di perutnya sekuat tenaga, membuat dia sangat kesakitan dan terpental jauh membentur dinding dungeon dengan begitu keras. Meski terluka parah, Amulam terlihat masih berusaha. Kali ini dia langsung mengaktifkan skill eksklusif miliknya sendiri yang bernama Red Coffin. Seketika muncul beberapa barrier darah berduri di sekitar Alice dan Amulam pun bilang,
Awalnya kukira sistem kekuatan seimbang dalam tower akan menguntungkan kita, tapi pada akhirnya kau lebih memilih tower daripada kami. Kau memang dianggap sebagai vampire terkuat di era ini, tapi kau mengkhianati masa depan kami dengan alasan menjaga keseimbangan, kata Amulam sambil mencengkram kedua tangannya untuk menekan dimensi ruang dan waktu. Amulam pun bilang lagi, kalau kau akan mengecewakan kami lagi seperti itu, akan kusegel kau sesering mungkin, Red Coffin. Tiba-tiba barrier berduri itu menjepit Alice ke dalam peti mati berduri yang sangat sempit itu. Ya itulah peti yang sama yang pernah menyegel Alice dulunya. Ngelihat Alice seperti mau kalah dari Amulam, Ophelia pun bilang, gawat, apa kau harus berakhir sekarang? Sambil minum potion, Jin Hyuk di belakang Ophelia ngejawab, apa-apaan yang kau bilang itu, hah? Tenang, Alice adalah vampire terkuat di sini. Siapa sangka tiba-tiba peti berduri itu meledak dahsyat dan menampakkan sosok Alice yang membuat mata Amulam dan Perseus terbuka dengan lebar. Sambil berkeringat, Perseus bilang, ini adalah legenda yang pernah ku dengar dulu. Ya, kini Alice mengaktifkan skill eksklusif miliknya sendiri, yaitu Revelation of the World Creation. Dengan begitu, kini Alice berubah menjadi sosok vampire bersayap, Combat Mode, Empress of Pure Blood. Ngelihat wujud tersebut, Amulam langsung panik sekaligus kaget luar biasa dan bilang dalam hatinya, hah? Kenapa? Harusnya batasan menara udah cukup melemahkan dia untuk mengaktifkan defense eksklusif skillnya. Amulam nggak tahu kalau sebelumnya Jin Hyuk berhasil melemahkan kekuatan tekanan menara, sehingga batasan atas kekuatan Alice pun terbuka hingga 20%. Belum hilang rasa kaget dari Amulam, tiba-tiba dia makin kaget lagi karena dalam sekejap tubuhnya berlubang-lubang terkena serangan dahsyat dari spare darah Alice yang sangat mematikan. Amulam yang terluka parah nyaris tewas langsung mengaktifkan super regeneration-nya yang berhasil menyembuhkan semua luka-lukanya. Sambil mencoba kabur, dalam hatinya dia bilang, gila, bahkan aku nggak bisa bereaksi dengan kecepatannya itu. Sebelum sempat Amulam kabur, tiba-tiba Alice sudah berada di belakangnya dan menendang kepala belakang Amulam sekuat tenaga sampai dia terpental jauh dan lagi-lagi membentur dinding dungeon dengan begitu dahsyat. Selagi Alice puas-puasin balas dendam ke Amulam, Jin Hyuk mengambil celah kesempatan tersebut untuk mengambil pedang Balmung. Dia ngeluarin beberapa item khusus untuk menciptakan cairan spesial yang meningkatkan ketahanan racun sebanyak 50%. Lalu dia juga mengaktifkan skill Thousand Poison yang menambah lagi ketahanan racun yang dimiliki oleh Jin Hyuk ini. Selagi Jin Hyuk terus berlari mendekati bangkai naga Fafnir, beberapa pasukan Degasus terlihat mencoba mengejarnya. Ketika udah berada di dekat Fafnir, notif pun muncul yang bilang user akan kehilangan 11% dari total HP-nya tiap detik karena efek racun. Seketika Jin Hyuk mulai muntah-muntah darah tapi masih bisa berdiri, sedangkan pasukan Degasus yang mengejarnya berteriak kesakitan sambil muntah-muntah darah dan tersungkur ke lantai. Ya, sepertinya mereka tewas. Pasukan Degasus lain yang nggak ikut mengejar pun bilang, hah, kenapa dia tahan dengan racun tersebut? Cepat serang dia dengan magic. Untung ada Ophelia di sana yang menghabisi pasukan Degasus yang mencoba menyerang Jin Hyuk dari belakang. Ngelihat itu, pengawal Alice heran dan nanya, bukankah kau adalah anjing dari Degasus? Sambil cengengesan, Ophelia pun ngejawab, itu bukankah kau udah lihat Donna Alice bertarung? Aku nggak berpihak dengan pecundang. Ya, intinya Ophelia pengen nyawanya terselamatkan dan berpihak kepada vampire yang lebih kuat. Kembali ke Jin Hyuk, sambil terus mendekati rangka Fafnir, kini Jin Hyuk mulai merasakan efek status bleeding dari racun Fafnir yang membuat kecepatan gerakannya mulai berkurang 5% setiap detik. Meski dari semua rongga tubuhnya terus mengucurkan darah segar, Jin Hyuk tetap aja melangkah ke depan tanpa gentar sedikit pun. Dia pun kini berhasil menggenggam pedang Balmung di tangannya. Lalu tanpa ragu, dia mengaktifkan skill Blessing of Star dan Dark Heavenly Demon Emperor Art. Efek dari skill tersebut membuat ketahanan tubuh Jin Hyuk makin meningkat pesat dan kekuatannya menjadi berkelipat ganda. Meski jalur mana yang terganggu akibat efek racun dan terus mengucurkan darah, Jin Hyuk menarik pedang Balmung yang tertancap di tengkorak Fafnir dengan full power. Dalam sekejap, pedang itu pun terlepas dari tengkorak Fafnir dan kini muncul lagi notif baru yang bilang, dendam Fafnir udah jatuh ke dalam tidur yang kekal. Seluruh kutukan racun menghilang.
Ngelihat aksi Jin Hyuk yang luar biasa itu mengatasi racun paling kuat di dunia sendirian, membuat mata semua orang yang berada di sana terbuka dengan lebarnya. Terlihat Alice kini sedang menindih Amulam dengan kakinya dan dia tersenyum melihat Jin Hyuk berhasil. Ya, kini Dragon Slayer Balmung udah dikuasai oleh Jin Hyuk. Tapi Amulam yang terluka parah di kaki Alice bilang, dari awal aku yakin kalau manusia itu bisa mengambil pedangnya meski terkena racun, kata Amulam sambil mengontrol mana di sekitarnya untuk kemudian dipindahkan mendekati Jin Hyuk agar bisa langsung berteleport ke sana dengan skill transfer miliknya. Seketika Amulam kini udah berada di belakang Jin Hyuk yang terluka parah dan dia langsung merebut pedang Balmung yang membuat Alice sangat panik. Ngelihat kemarahan Alice yang mau datang mendekat, Balmung pun bilang, "Alice, berhenti di sana. Jika kau melangkah lebih dekat lagi, aku akan memotong lehernya dengan pedang ini. Jujur, aku penasaran gimana kau bisa lepas dari Hall of the Brave. Tapi sepertinya aku mengerti sekarang. Itu semua karena manusia yang mengambil Dragon Slayer Sword ini, bukan? Aku yakin dia bukan manusia biasa. Jadi aku gak akan membuat dia mati sekarang, melainkan dia akan dihadapkan dengan kekuatan dari Dekasus," kata Amulam menggigit nadi tangannya sendiri lalu meminumkan darahnya ke mulut Jin Hyuk. Dengan begitu maka Mind Domination pun aktif, yang ngebuat Alice berkeringat dingin dan berteriak, "Tidak Jin Hyuk!" Sekali Mind Domination aktif, hampir mustahil seseorang manusia bisa terlepas dari kontrol Amulam. Selagi mata Jin Hyuk memutih gak sadarkan diri, dalam alam bawah sadarnya dia melihat begitu banyak sosok Amulam yang bersiap menyerang jiwanya. Notif pun muncul di hadapan Jin Hyuk dan bilang, tahapan Mind Domination dimulai. Efek akan meningkat 100% karena pengguna memiliki darah murni vampire. Terlihat Jin Hyuk menjerit kesakitan dan mengeliat kesana kemari di atas lantai. Ngeliat itu Amulam pun bilang, yang barusan itu mungkin terlalu berlebihan dihadapi manusia, tapi seharusnya dia nggak akan bermasalah dalam mengikuti perintahku walau dia sedikit rusak, kata Amulam yang kini ngelihat Jin Hyuk berdiri seperti zombie kelaparan. Dia langsung menyuruh Jin Hyuk untuk menangkap Alice dengan tangannya sendiri. Tapi tiba-tiba Jin Hyuk tersenyum dan ngeluarin lidah sambil bilang, "Wah." Tentu aja itu membuat Amulam dan Alice terkaget-kaget. Barulah kemudian Alice tertawa cekikikan dan bilang, "Hampir aja aku ketipu. Itu acting yang sangat bagus." Amulam makin kaget mendengarkan ucapan tersebut. Jin Hyuk pun bilang ke Amulam, "Gimana, aktingku keren bukan?" Dengan begitu syarat menyalin sebelumnya, yaitu lepas dari Mind Domination Amulam berhasil terpenuhi. Kini Jin Hyuk berhasil mengcopy salah satu skill andalan Amulam yang bernama Blood Explosion. Ngelihat keadaan Jin Hyuk sekarang, Amulam benar-benar kaget dan bilang dalam hatinya, dia bisa lepas dari Mind Dominationku? Gak mungkin. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba tubuh Amulam lagi-lagi hancur berlubang-lubang terkena serangan tombak darah dari Alice. Dia pun terpaksa menghentikan super regeneration lagi untuk menyembuhkannya. Dan Jin Hyuk pun tertawa cekikikan sambil bilang, "Pemikiran yang kau pakai untuk mendominasiku sangat menghibur. Ya, segalanya sangat menakjubkan. Tapi kau macam-macam dengan orang yang salah sih, karena aku udah menerobos banyak skill kompleks berkali-kali sebelum ini." Ya, Jin Hyuk berhasil mengalahkan semua sosok Amulam di dalam alam bawah sadarnya dengan mudah berkat kejeniusannya yang luar biasa. Lalu Jin Hyuk langsung mengaktifkan skill barunya yang bernama Blood Explosion, yang bisa meledakkan sel darah yang terbuka di atmosfer. Ngelihat itu, Amulam benar-benar nggak menyangka seorang manusia bisa menggunakan skillnya. Mustahil seorang manusia bisa menggunakan Blood Explosion, teriak dia. Tanpa basa-basi lagi, Jin Hyuk mengcasting Blood Explosion ke Amulam yang membuat dia meledak dan kabur pontang-panting dalam dungeon tersebut. Amulam sadar dia udah kehilangan posisi unggul dalam situasi ini. Makanya dia harus memperlebar jarak untuk membuat celah kesempatan. Tapi belum sempat menjalankan rencananya, Alice mengaktifkan Harpoon of Vladimir. Seketika muncul rantai darah dari lingkaran magic yang menembus dan mengikat Amulam sampai dia nggak bergerak sedikit pun. Jin Hyuk pun bilang ke Amulam, "Hei Amulam, kau terlalu arogan. Kau bahkan nggak membawa senjata utamamu kemari karena kau mengira kau bisa mengalahkan manusia tanpa menggunakan itu. Sikap aroganmu itulah yang menyebabkan kekalahanmu hari ini."
Dengan satu tangannya Jin Hyuk mengangkat pedang Balmung tinggi-tinggi, satu-satunya pedang yang bisa membunuh naga penguasa menara lantai atas. Pedang dengan berat 37 kg yang punya kekuatan serangan yang sangat tinggi itu punya efek mengabaikan defense, 20% kemungkinan damage tambahan juga, meningkatkan 10% stat fisik user, serta meningkatkan kecepatan pemulihan. Sambil mengalirkan aura pekat ke dalam Balmung, Jin Hyuk juga mengaktifkan Blessing of Star dan juga Dark Heavenly Demon Emperor Art-nya. Lalu tiba-tiba Jin Hyuk melesat secepat kilat sambil menusukkan pedang Balmung secara full power. Pedang yang dilapisi aura pekat petir itu langsung menembus tubuh Amulam yang membuat dia sekarat, muntah-muntah darah dan terhempas jauh ke belakang. Susah payah dia berkali-kali mengaktifkan Super Regeneration untuk menyembuhkan luka tusukan Balmung itu, tapi belum sempat dia beregenerasi, tiba-tiba Alice mengatakan, "Amulam dedek kasus. Pergi ke neraka dan tunggu aku di sana. Aku akan mengirimkan patriark lainnya untuk menemanimu di sana nanti," kata Alice sambil mengaktifkan Fire of Judgment Tersis. Terlihat tombak api raksasa dengan kobaran api langsung melesat ke arah Amulam dari atas yang membuat dia hanya bisa pasrah dan diam mematung. Baru aja tombak itu mendekati Amulam, kulit wajah Amulam itu langsung rontok meleleh saking panasnya tombak dari Alice tersebut. Dan begitu tombak itu mengenai tubuh Amulam, terciptalah ledakan gila melulu lantakan sisi dungeon tersebut. Kini Amulam dedek kasus tewas tanpa tersisa sedikit pun. Dengan kematian Amulam itu, maka Jin Hyuk pun naik beberapa level, termasuk mendapatkan Seal of Dekasus. Ngelihat pimpinan mereka mati, tentu aja pasukan Dekasus langsung ngacir terbirit-birit keluar dari dungeon. Alice membatalkan defense eksklusif skillnya untuk keluar dari combat mode. Lalu dengan penuh sentimen dia pun bilang, "Aku bisa satu langkah lebih dekat menuju balas dendamku yang udah lama aku impikan. Kukira aku akan jadi sangat senang, tapi bukan itu masalahnya ternyata." Sepertinya ada sedikit perasaan menyesal pada Alice setelah membunuh vampire dari rasnya sendiri. Tapi Jin Hyuk malah mendekati Alice sambil bilang, "Kenapa Alice? Yuk kita makan makanan yang kau sukai. Ku yakin kau pasti akan senang setelahnya. Ku jamin itu," kata Jin Hyuk sambil tersenyum yang membuat hati Alice pun tenang dan ikut tersenyum juga. Jin Hyuk dan kawan-kawan bersiap untuk makan-makan, tapi Ophelia yang ditinggal pasukan Dekasus kebingungan apa yang akan dia lakukan mulai sekarang. Ngelihat itu, Jin Hyuk pun bilang kepadanya, "Apa yang kau lakukan di sana Ophelia? Kau nggak ikutan sekalian? Ayolah, aku akan meninggalkanmu kalau kau nggak menyusul." Ucapan itu benar-benar membuat Ophelia kaget. Dia nggak menyangka Jin Hyuk mengajaknya layaknya party member sejati. Dan begitu Jin Hyuk juga ikut mengajak Versis makan-makan, Versis senang bukan main ngeliat Jin Hyuk sangat peduli kepada seluruh rekan-rekannya itu. Dengan begitu, syarat menyalin skill dari Versis pun terpenuhi, yaitu tunjukkan padanya seberapa baik Anda memperlakukan teman-temannya. Maka Jin Hyuk sekarang bisa menyalin skill pasif Versis yang bernama Sinergi, sebuah skill OP yang bisa meningkatkan stat sebesar 10% setiap kali menggunakan lebih dari 2 skill secara bersamaan. Udah pasti skill pasif ini sangat menguntungkan bagi Jin Hyuk nantinya. Secara dia sering menggunakan beberapa skill sekaligus saat bertarung melawan musuh-musuhnya, dan mereka pun pergi makan-makan bersama untuk melepaskan penat yang udah berlangsung cukup lama selama di dungeon. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan petualangan Jin Hyuk menaiki Tower of Trial? Saksikan terus alur cerita Max Level Return hanya di channel Focuser Anime dan stay update.